Baik, saya izin memperkenalkan ulang diri ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, teman-teman. Perkenalkan, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. perkenalkan nama saya Reza Nugroho Widianto. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Negeri Jakarta dari Fakultas Ilmu Keolahragaan, Program Studi Pendidikan Jasmani tahun 2018. Hari ini saya sedang melaksanakan PKM atau biasa disebut dengan praktek kegiatan mengajar di SMAN 14 Jakarta. Dan kebetulan pada hari ini saya akan melaksanakan ujian PKM dengan membawa sebuah materi olahraga yang tentang bela diri. Baik, teman-teman, sebentar ya. Sudah kelihatan belum? Sudah kelihatan ya? Sudah, Kak. Baik, kita mulai. Hari ini saya akan membahas materi olahraga bela diri. Seperti yang kita tahu, olahraga bela diri di Indonesia ini ada banyak. Ada taekwondo, karate, judo, muay thai, silat. Nah, hari ini saya akan membahas cabang olahraga tinju. Nah, apa sih tinju itu? Tinju adalah suatu jenis cabang olahraga yang dapat dikatakan sebagai bertarung secara fisik dan memerlukan stamina yang kuat dan kondisi fisik yang baik sehingga perlu dikuasai strategi dan teknik yang benar. Olahraga tinju adalah olahraga seni. Kenapa saya bilang seni? Karena di olahraga tinju ini menampilkan dua orang partisipan yang memiliki berat badan yang serupa, bertanding satu sama lain dengan menggunakan tinju dan teknik yang mereka kuasai dalam pertandingan berinterval 3 menit yang disebut round. Tinju adalah olahraga bela diri. Karena olahraga tinju itu untuk memenangkan suatu pertandingan di olahraga tinju tidak hanya berpatokan dengan power dan kekuatan, tetapi teknik yang bagus dan terlatih juga dapat menjadi penentu kemenangan di setiap rondenya. Bagaimana kita bisa memukul lawan, tapi lawan tidak bisa memukul kita. Nah, seperti yang kalian lihat, ini adalah gambar salah satu petinju juara dunia. Ada yang tahu siapa namanya? Ya, namanya adalah Mike Tyson. Dia adalah juara dunia kelas berat termuda di usia 20 tahun. Jadi Mike Tyson ini telah menjadi juara dunia pada usia 20 tahun. Nah, rekor Tyson ini tuh 50 kali menang dan 5 kali kalah. Dengan di antara 50 kali menang itu hampir semuanya menang KO. 44 pertandingan menang KO Mike Tyson. Nah, kalau yang ini adalah foto saya. Ini adalah foto terakhir saya tahun 2018 setelah pertandingan kejuaraan nasional di NTT. Kebetulan saya adalah mantan atlet juara tinju. Saya adalah mantan atlet tinju junior yang sudah mempunyai medali emas di tingkat kota, provinsi, dan nasional. Saya sudah menjadi petinju sejak umur 10 tahun sampai 19 tahun. Selanjutnya kita bahas sejarah tinju. Sejarah tinju ada dan dipopulerkan di Romawi, Yunani, dan Mesir. Namun beberapa mengatakan bahwa tinju adalah pertarungan pertama melawan Abel dan catatan pertandingan tinju di kitab Mahabharata. Nah, pada tahun 1619 sebelum Masehi di Pulau Kreta, penduduk setempat akrab dengan tinju. Selain itu, di Tiongkok, olahraga tinju juga dikenal pada 1600 sebelum Masehi. Nah, jadi meskipun tinju telah menjadi olahraga yang populer selama berabad-abad, tapi masih banyak korban di olahraga tinju karena olahraga tinju pada dulu itu merupakan olahraga yang keras dan mematikan. Nah, seorang petinju dari Inggris yang bernama James Pink atau James Brown itu memperkenalkan tinju dengan menggunakan sarung tinju yang pertama kali pada tanggal 10 Agustus 1743. Jadi
James Pink ini pada tanggal 10 Agustus 1743 itu mulai memperkenalkan tinju dengan sarung tangan tinju. Jadi pada saat itu sudah mulai aman dan tidak berbahaya lagi. Nah, selanjutnya bahas posisi awal bertinju atau disebut dengan footwork. Posisi dasar tinju adalah hal yang terpenting dalam awal pertandingan, sebab dengan melakukan posisi yang baik sangat menguntungkan bagi atlet atau petinju dalam sebuah pertandingan. Posisi dasar ini sangat penting dalam tinju karena dapat membantu mengkoordinasikan tangan, tungkai, dan badan, sebab akibatnya dapat membangun kecepatan dan menciptakan teknik yang dapat menyerang ataupun bertahan. Selanjutnya kita bahas sikap dalam tinju. Nah, di olahraga tinju ini ada dua sikap, ada ortodok dan kidal. Bisa kalian lihat untuk gambar yang di atas ini adalah petinju Floyd Mayweather. Dia menggunakan gaya bertinju dengan ortodok. Apa sih ortodok itu? Ortodok itu adalah sikap petinju dengan tangan kanan. Jadi petinju yang memiliki power di tangan kanan atau kekuatan dominan tangan kanan itu menggunakan gaya ortodok. Sedangkan untuk gambar yang di bawah ini adalah gambar petinju dari Manny Pacquiao. Dia adalah petinju yang menggunakan gaya kidal karena Manny Pacquiao ini adalah petinju yang memiliki kekuatan dominan pada lengan kiri. Jadi dia menggunakan gaya bertinju kidal. Bisa kalian lihat ya gambarnya, yang atas adalah Floyd Mayweather dengan gaya ortodok dan yang bawah adalah Manny Pacquiao dengan gaya bertinju dengan kidal. Selanjutnya kita bahas peraturan tinju. Nah, peraturan tinju ini ada dua, ada di masa Yunani kuno dan masa sekarang. Pada masa Yunani kuno, peraturan yang pertama itu pemain tidak bergelut atau berpelukan. Yang kedua, tidak dapat memukul tangan dengan menggunakan jari atau mencungkil. Jadi di tinju itu cara mengepala tuh tangan harus lurus. Tidak boleh ada yang menonjol atau mencungkil seperti ini. Ini sangat berbahaya karena bisa menyebabkan tulang tangan patah. Lalu dulu tuh di masa Yunani kuno itu bertanding tinju tidak menggunakan ring tinju. Dia hanya menggunakan lapangan kosong, lalu dibuat tiang di setiap sudutnya, lalu menggunakan tali. Lalu juga di zaman masa Yunani kuno itu tidak ada batasan waktu. Jadi petinju itu pada saat Yunani kuno itu dia tidak menggunakan waktu untuk mencapai kemenangan, tapi dia itu menggunakan KO. Jadi jika lawan sudah tidak bisa bangun, itu baru dianggap menang. Nah, yang nomor 5 nih, seorang pemain dinyatakan sebagai pemenang jika salah satu petinju menyatakan menyerah atau tidak dapat melanjutkan permainan. Jadi kalau di masa Yunani kuno itu kemenangan hanya berpatokan dengan kekuatan atau power. Jadi ketika lawan tidak kuat untuk melanjutkan pertandingan atau menyerah, itu baru dinyatakan menang. Tidak peduli itu sudah 20 ronde atau 30 ronde. Sedangkan untuk di masa sekarang ini lebih teratur dan lebih aman karena lebih menggunakan waktu. Terus juga kalau di masa sekarang ini ada peraturan kita tidak boleh memukul kepala bagian belakang karena seperti yang kita tahu di kepala bagian belakang ini terdapat banyak syaraf-syaraf yang sangat sensitif dan juga ada bagian otak kecil di bagian belakang kepala karena jika kena pukul akan sangat fatal dan beresiko. Itu juga untuk peraturan sekarang ini petinju tidak bisa memukul area vital lawan atau alat kelamin. Lalu tidak diperbolehkan mengucapkan kata-kata ofensif atau mengolok-olok lawan. Lalu tidak boleh memukul lawan jika lawan sudah menyerah. Nah, terus juga kalau untuk peraturan sekarang petinju sudah menggunakan waktu untuk pertandingan junior biasanya 3 ronde, sedangkan untuk senior itu bisa 11 ronde. Nah, selanjutnya ada peralatan dan perlengkapan. Bisa kalian lihat. Untuk gambar yang pertama ini adalah hand wrap. Ini di tangan fungsinya agar tulang-tulang kita, tangan kita tetap aman saat melakukan teknik pukulan. Lalu yang kedua ada namanya sepatu. Lalu juga ada pelindung kepala yang namanya head guard. Lalu ada pelindung gigi yang namanya gum shield. Yang terakhir ini adalah
boxing glove atau sarung tangan tinju. Selanjutnya ada kelas pertandingan tinju. Nah, ini adalah kelas-kelas pertandingan tinju. Jadi tinju yang sekarang itu lebih aman karena pertandingannya itu lebih sesuai. Jadi lawannya itu memiliki berat badan yang sesuai. Ada yang namanya heavyweight, itu berat dan 90 kg. Lalu ada yang namanya cruiserweight, itu berat di bawah 90 gram. Lalu ada yang namanya light heavyweight, itu berat 80 kg. Lalu ada yang namanya super middleweight, itu adalah beratnya 76 kg. Lalu ada junior middleweight, itu adalah 69 kg. Ada juga namanya welterweight, itu beratnya 64 kg. Nah, untuk di Indonesia sendiri, selain ada kelas-kelas pertandingan tinju, juga ada tingkatan-tingkatan dalam pertandingan tinju. Yang saya tahu ada 4. Ada elite, ada youth, ada junior, dan ada mini junior. Nah, untuk mini junior ini biasanya untuk petinju-petinju kecil umur usia 10 tahun. Nah, untuk mini junior itu untuk usia 12 tahun sampai 16 tahun. Sedangkan untuk petinju-petinju junior itu biasanya usia dari 15 tahun sampai 18 tahun. Sedangkan untuk youth itu usia dari 18 tahun sampai 21 tahun. Sedangkan untuk elite itu sudah usia dari 22 tahun ke atas. Nah, selanjutnya kita bahas pukulan tinju. Di tinju sendiri itu ada 4 pukulan. Ada pukulan jab, strike, hook, dan uppercut. Nah, untuk pukulan jab itu adalah pukulan pengumpan, tapi juga bisa jadi andalan bagi petinju yang memiliki kelainan atau bisa kidal. Nah, jadi untuk pukulan jab ini itu dia menggunakan tangan bagian depan. Ya, kalau misalnya gaya ortodok kan berarti tangan kiri di depan. Kalau gaya kidal berarti tangan kanan di depan. Nah, pukulan lurus. Nah, itu namanya pukulan jab. Kalau pukulan strike itu adalah pukulan dari tangan dominan atau kekuatan dominan yang ada di belakang. Jadi kalau misalnya dia gayanya ortodok, berarti dia pukulan strike-nya itu di tangan kanan, pukulan lurus. Sedangkan kalau kidal berarti pukulan dominannya itu di sebelah kiri dengan pukulan lurus. Lalu ada pukulan hook. Pukulan hook ini dapat dilontarkan ke arah lawan dalam bagian mana saja, bisa dari wajah maupun badan. Dia tuh pukulannya seperti mengail. Jadi dari samping mukul, dari luar pukul ke dalam, samping begini. Itu adalah pukulan hook. Targetnya itu bisa bagian kepala maupun badan. Selanjutnya ada pukulan uppercut. Kalau pukulan uppercut ini merupakan pukulan ke arah perut untuk melemahkan pertahanan lawan. Nah, salah satu pukulan ini juga bisa menjadi andalan bagi petinju-petinju yang umumnya lebih pendek ya, karena biasanya powernya lebih kuat dibandingkan petinju yang mempunyai tinggi yang lebih gitu. Nah, selanjutnya ada teknik menghindar atau pukulan. Teknik menghindari dari pukulan. Ada yang namanya elbow block. Teknik ini membantu menghindari pukulan tinju yang mengarah ke bagian kepala dan dada. Jadi elbow block ini itu caranya dia cukup merapatkan kedua tangan untuk melindungi bagian kepala dan bagian badan. Untuk sleeping ini adalah teknik yang dilakukan dengan menggeser kepala antara ke arah kanan dan kiri. Jadi teknik sleeping ini untuk menghindari pukulan dengan cara menggeserkan bagian kepala saja. Sedangkan untuk wiping ini adalah teknik untuk menghindari pukulan lurus dengan menundukkan kepala. Jadi wiping ini tuh kita menghindari dengan cara menundukkan kepala seperti ini. Dari kanan dihindar ke kiri, dari kiri menghindar ke kanan, seperti itu. Nah, ini adalah contoh video pukulan dan hindaran di olahraga tinju. Di contoh video ini ada pukulan kombinasi dan juga ada hindaran juga ya. Kita lihat dari video yang pukulan jab dulu. Sorry, sebentar. Sebentar ya.
Kelihatan nggak videonya? Sorry, udah kelihatan belum videonya? Udah ya? Sudah, Kak. Waduh, kok nggak bisa di-play? Sebentar. Nah, ini adalah salah satu contoh pukulan jab. Dia dikombinasi dengan pukulan hook kanan. Bisa kalian simak. Nah, ada pukulan kombinasi antara jab dan hook. Maaf, Kak, tapi video belum kelihatan, Kak. Oh, belum kelihatan. Sorry. Udah kelihatan belum? Masih belum, Kak? Belum ya. Udah kelihatan belum videonya? Nah, sudah, Kak. Udah ya. Nih, coba kita lihat. Nah, ini adalah contoh pukulan kombinasi antara jab, strike, dan juga nanti ada hindaran antara slip dan weaving. Nah, kalau yang mundur ke belakang itu bisa disebut juga dengan slipping ya, karena dia menghindari pukulannya dengan cara mengelakkan kepala. Nah, yang cowok baju putih ini dia menggunakan pukulan jab, lalu ada pukulan uppercut juga. Nah, kita balik lagi. Oh ya, sudah habis. Oke, baik teman-teman, dari materi yang sudah saya sampaikan tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan terkait olahraga bela diri tinju? Tanggal 15 November diserahkan. Saya mau tanya boleh, Kak? Boleh, silakan. Nanyanya 2 pertanyaan nggak apa-apa? Satu-satu dulu ya. Oke. Kan tadi di awal itu dijelasin pas dulu main tinju itu banyak korban jiwanya ya. Ya. Nah, kalau zaman dulu itu apakah ada asuransi atau kompensasi yang didapat bagi korban pertandingan tersebut? Saya jawab ya. Kalau dulu itu kan emang sangat berbahaya karena kan
seperti kita tahu peraturannya kan nggak seperti yang sekarang. Dulu itu lebih bahaya. Pasti kalau sekarang ini lebih aman. Jadi di pertandingan resmi kayak pertandingan tinju nasional ataupun tingkat provinsi, apabila ada petinju atau atlet yang mengalami cedera, itu ada tim medis khusus deh. Jadi tim medis itu sudah siap langsung untuk menangani atlet yang mengalami cedera. Dan untuk masalah asuransi itu biasanya ditanggung oleh pemerintah kejuaraan. Jadi kita mengalami mengikuti kejuaraan di daerah NTT, lalu ada petinju kita yang cedera sampai masuk rumah sakit, nanti itu akan tetap ditanggung oleh pemerintah daerah tersebut gitu. Karena kalau sekarang ini lebih aman karena peraturannya juga sudah sangat lebih jelas gitu kan, nggak seperti yang di masa Yunani gitu. Sudah jelas atau ada lagi yang mau tanyakan? Oke, Kak. Sudah jelas, Kak. Sudah jelas. Tadi satu lagi pertanyaannya apa tuh? Satu lagi tadi kan ngejelasin tentang pelanggarannya gitu ya. Nah, Ya. itu konsekuensi seperti apa yang didapat jika melanggar peraturan dan sampai di mana batas pelanggaran tersebut hingga pemain dinyatakan didiskualifikasi? Kalau pelanggaran, misalnya ada pelanggaran petinju, dia memukul kepala bagian belakang dari lawan. Itu sudah menjadi warning. Ya, warning pertama. Terus dia nanti di ronde kedua lakuin pelanggaran lagi. Tapi pelanggaran bukan yang sama. Misalnya dia mukulnya ke arah alat vital atau ke alat kelamin. Itu pelanggaran juga, tapi pelanggaran yang ini langsung dikurangin poinnya. Ya. Terus nanti yang ketiga dia pelanggaran lagi nih. Nah, kalau udah pelanggaran yang ketiga ini udah langsung di-cut pertandingan, petinju yang melakukan pelanggaran dinyatakan kalah dan didiskualifikasi dari pertandingan. Seperti itu. Oke, terima kasih banyak, Kak. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman yang lain? Saya Kak mau nanya Kak. Boleh, silakan. Menurut Kakak sendiri olahraga tinju ini peminatnya banyak nggak di Indonesia? Karena kan saya tuh jarang lihat kayak tim Indonesia menang piala dan medali mungkin di kompetisi tinju di luar negeri dan lain-lain. Nah, menurut Kakak ini peminatnya itu banyak atau gimana Kak? Makasih. Oke, kalau untuk peminat di olahraga tinju sendiri, itu kalau menurut saya sebenarnya masih bisa dibilang sangat dikit gitu ya. Jadi banyak masyarakat itu mikirnya itu tinju ini adalah olahraga yang berbahaya dan mematikan. Padahal di tinju ini tuh bagi saya ini olahraga yang sangat bagus karena di tinju ini tuh secara nggak langsung kita bisa melatih disiplin kita, terus tanggung jawab kita gitu kan, karena kita kan kalau setiap tanding ini kan pakai berat badan ya. Misalnya kita main di kelas berat badan tuh 56 kg. Nah, kita harus bertanggung jawab selama 1 bulan itu berat badan kita nggak boleh lebih dari 56 kg. Kalau kita lebih dari 56 kg itu nggak bakal bisa ikut pertandingan gitu. Kurang sih kalau menurut saya peminatnya, makanya di olahraga tinju sendiri juga masih bisa dibilang sedikit lawannya, apalagi biasanya kalau untuk di tingkat kota ya. Tapi kalau udah masuk ke tingkat provinsi ataupun nasional itu udah mulai banyak karena kan udah make 33 provinsi gitu. Dulu saya lagi pas kejuaraan nasional di kelas 60 kg itu satu kelas itu ada 26 orang dari 33 provinsi gitu. Jadi untuk tergantung tingkat pertandingan juga, mungkin kalau di tingkat kota itu masih sedikit, tapi kalau udah masuk tingkat provinsi dan nasional itu sudah mulai banyak peminatnya. Oke Kak, terima kasih. Oke, thank you. Ada lagi yang mau ditanyakan? Saya mau nanya Kak. Boleh, silakan. Saya mau nanya, tadi kan di tinju ini saya pernah mikir gini ya Kak, kalau tinju itu sebenarnya tuh yang penting itu cuma kekuatan aja, gimana cara kita bisa mukul orang gitu. Maksudnya mukul orang tuh kayak gimana caranya biar bisa menang lah Kak, bisa ngasih pukulan yang paling keras biar musuhnya kalah gitu. Tapi saya pernah lihat kayak ada match tinju gitu, pertandingan tinju, kadang
yang kuat pun bisa kalah gitu Kak sama yang kelihatannya kayak lemah gitu. Itu sebenarnya kalau dari tinju itu kuncinya apakah butuh strategi kah atau emang butuh yang namanya butuh banyak mikir gitu Kak atau emang sekedar pukul-pukul aja gimana Kak? Itu aja sih Kak. Oke. Kalau di tinju sendiri, kita harus paham sama diri kita. Jadi misalnya Rowin jadi petinju nih. Nah, Rowin ini harus paham sama diri Rowin sendiri. Rowin ini fisiknya bisa dibilang bagus atau enggak. Kalau misalnya fisiknya bagus, berarti Rowin bisa main gong to gong. Ibaratnya bisa main dari ronde 1, ronde 2, ronde 3. Itu harus dominan. Maksudnya lebih dominan Rowin yang banyak masuk poin. Tapi sedangkan kalau petinju yang nafasnya atau fisiknya kurang baik, dia biasanya mengincar lawan dengan TKO. Jadi bagaimana caranya dia harus bisa jatuhin lawan tapi dengan teknik dan strategi yang benar gitu. Jadi kalau misalnya dia udah tahu nih, oh fisik saya lemah, fisik saya nggak bisa nih kalau main sampai 3 ronde ataupun 11 ronde. Berarti saya harus jatuhin lawan di ronde-ronde awal. Nah, dia tuh harus mikir gimana caranya bisa jatuhin lawan tapi dengan strategi dan teknik yang benar. Jadi nggak ada pelanggaran juga gitu. Makanya ada di tinju tuh istilah namanya bagaimana kita bisa memukul lawan tapi lawan tidak bisa memukul kita. Nah, biasanya kalau misalnya orang yang fisiknya bagus, stamina-nya bagus, itu berarti dia biasanya make istilah-istilah seperti itu. Dia karena dia mainnya gong to gong. Dia bisa kuasain dari ronde 1, ronde 2, ronde 3 gitu. Jadi balik lagi ke petinju tersebut, dia tubuh dia, fisik dia tuh bagaimana gitu. Kalau misalnya emang dia fisiknya bagus, dia pasti bakalan main dari gong to gong. Jadi dia bakalan kuasain dari ronde 1 sampai ronde 3. Tapi kalau misalnya emang fisiknya dia lemah, dia bakalan berpikir nih gimana caranya dia bisa menang, dia bisa jatuhin lawan tapi tanpa melakukan pelanggaran gitu. Begitu Rowin. Sudah jelas? Apa ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah jelas Kak. Terima kasih Kak. Teman-teman yang lain ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, karena waktunya sudah tinggal 2 menit, saya akan tutup. Terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah meluangkan waktunya untuk menjadi audiensi ujian PKM saya. Tetap semangat, sekolahnya jangan lupa untuk mengerjakan tugas-tugas yang telah diberikan tepat waktu ya. Jangan lupa, pokoknya tetap semangat gitu. Sebelum saya tutup nih, ada lagi nggak yang mau ditanyakan? Nggak ada ya? Oke, kalau gitu saya tutup. Saya akhiri presentasi materi saya hari ini. Apabila ada kekurangan ataupun kesalahan dari materi yang telah saya sampaikan, saya mohon maaf karena kita sama-sama saling belajar. Tetap semangat untuk belajar terus kalian, jangan sampai ketinggal ya, walaupun online juga tetap harus semangat. Oke, saya tutup, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.